Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Rabbi sahri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini meskipun dalam suasana sebenarnya sudah libur sekolah anak-anak, kita masih bisa berkumpul di sini untuk bertolabul ilmi, dan alhamdulillah juga ini Ustadz berkenan hadir ya Ustadz, hatur nuhun. Kita akan melanjutkan kajian kita bersama Ustadz Abdullah Amir Maretan. Untuk temanya kali ini menutup pintu keburukan. Ini mungkin masuk ke kaidah ke-6 ya Ustadz. Ya, ya. Mangga Ustadz, waktu dan tempat kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dahu. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ibadallah wa ahibati fillah, azanillah wa iyyakum. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali dimudahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah yang kita harapkan mendatangkan rahmat serta pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Dan masih dalam bahasan satu kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Itu tentang 10 kaidah atau 10 perkara yang dengannya seseorang bisa mensucikan hati dan jiwanya. Dan kita memasuki al-qaidatus sadisah, kaidah yang ke-6 dari 10 kaidah yang disebutkan oleh beliau dalam kitab. Di mana di dalam kaidah yang ke-6 ini beliau mengatakan di antara sebab atau di antara perkara yang membuat jiwa dan juga hati seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi suci, menjadi bersih. Beliau mengatakan dengan cara ighlaqul manafidh allati tukhriju atau takhruju bil insani azkiyah. Menutup segala atau seluruh pintu-pintu atau celah-celah yang bisa mengeluarkan seorang manusia, seorang hamba Allah
dari tazkiyatun nafs atau dari sucinya hati dan jiwa. Wa tub'iduhu 'anil fadilati wa tuqi'uhu fir radilati. Menutup pintu-pintu yang bisa menjauhkan dirinya dari kemuliaan dan keutamaan, dan justru bisa menyebabkan dirinya terjerumus dalam hinaan. Jadi menutup pintu-pintu seperti itu. Kemudian beliau menjelaskan apa yang dimaksud oleh beliau di dalam kaidah yang keenam ini. Fayahtajul abdu hajatan massah, kata beliau. Seorang hamba itu memiliki kebutuhan yang sangat mendesak. Kalau berbicara kebutuhan yang sangat mendesak, ibu-ibu kalau ditanya yang sangat mendesak apa ibu-ibu? Kebutuhan yang sangat mendesak apa? Akan jauh dari apa ibu-ibu? Pangan, terus apa lagi? Sandang, pangan, papan. Sudah, itu mendesak sekali sudah. Padahal di dalam hidup ini, perkara-perkara yang ibu-ibu sebutkan bukanlah perkara yang sangat mendesak. Bukan. Banyak yang jauh lebih penting dan jauh lebih mendesak. Di antaranya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh dalam kaidah yang ke-6, beliau mengatakan, ila ighlaqil manafidh allati tudannisu nafsahu wa tudassiha. Seorang hamba itu sangat memiliki kebutuhan yang mendesak untuk menutup seluruh pintu yang bisa mengotori jiwanya dan merendahkannya. Kita sering lupa jika jiwa kita terkotori dan menjadi rendah, maka tidak ada lagi kenikmatan yang bisa kita rasakan. Gak ada. Apakah kita berpikir orang yang menggenggam dunia namun jiwanya buruk, jiwanya kotor, bisa merasakan apa yang mereka genggam? Jawabannya tidak. Apa buktinya? Itu mereka stres semuanya. Itu mereka cari kesenangan-kesenangan yang semu. Kenapa? Karena jiwanya tidak bisa merasakan kenikmatan. Kenapa? Karena jiwanya terkotori oleh pintu-pintu keburukan. Ini yang kita nggak paham-paham sampai hari ini. Dan kenapa sebagian orang dengan kenikmatan yang sedikit, tapi mereka begitu bahagia? Kenapa? Karena bersihnya hati dan jiwa mereka. Sehingga sekecil apapun kenikmatan, itu hanya mendatangkan kebahagiaan bagi mereka. Mereka pandai bersyukur kepada Allah. Mereka tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedikit pun tidak pernah ada kemudian perkara-perkara yang membuat mereka sengsara di dunia ini. Ini sepakat, Ibu ya? Ibu sepakat? Sepakat. Maka berhenti menganggap bahwa kita bisa bahagia ketika hati kita, jiwa kita kotor oleh kemaksiatan. Cukup. Karena nggak ada kata bahagia ketika jiwa kita demi keburukan yang kita lakukan. Nah, kemudian bisa menyimpulkan ini, itu karena beliau mengutip, membaca satu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa qad duriba lana fis sunnah mathalun yubayyinu khuturati au khuturata wulujil abdi fima yudayyi'u alaihi dinah. Di dalam sunnah Nabi ada satu riwayat yang menjelaskan kepada kita semua. Ada satu permisalan yang menjelaskan kepada kita semua betapa bahayanya ketika seseorang itu memasuki satu pintu yang di dalamnya dipenuhi perkara-perkara yang menghancurkan agama seseorang. Sekarang saya mau tanya dulu lah ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ingin ketaatan,
atau ingin di orang baik, pintu apa yang harus dibuka? Ingin jadi orang baik, pintu apa yang dibuka? Pintu keimanan, terus apa lagi? Pintu ketaatan kepada Allah, betul? Pintu amal, betul? Kalau ingin jadi orang baik. Jadi pintunya harus pilih, mau masuk pintu yang mana? Betul? Betul? Baik. Begitu juga dengan keburukan, sama. Kita harus tahu bahwa kita sendirilah yang membuka pintu-pintu keburukan itu. Kan kita sering nyalahin orang lain. Sering kan? Ibu-ibu sering nyalahin orang lain? Iya. Saya jadi gini tuh gara-gara si fulan. Orang. Jangan nyalahin orang. Yang nyuruh kita berteman sama si fulanah yang gak baik itu siapa? Gak ada. Yang membuka pintu pertemanan siapa? Kita sendiri. Jangan salahkan orang lain. Dan Nabi sudah memberikan permisalan seperti ini di dalam sunnahnya, di dalam hadisnya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, dengan sanad yang hasan. Permisalan Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, daraballahu mathalan siratan mustaqim. Allah itu, kata Rasulullah SAW, itu sudah memberikan permisalan. Apa permisalannya? Bahwa ada satu jalan yang lurus. Ada satu jalan yang lurus. Ala janbatayis sirati suran. Fihima abwabu at-tahah. Nah, di samping jalan yang lurus ini, masing-masing sisinya, di masing-masing sisinya ada pagar yang panjang membentang. Tapi di pagar-pagar ini ada pintu-pintu yang terbuka. Bayang ibu-ibu? Kebayang? Jalan lurus, terus apa lagi? Di sampingnya ada pagar, dan di pagar-pagar ini ada pintu yang terbuka. Perhatikan. Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa 'alal abwabi suturun murkhah. Pada tiap pintunya itu ada tirai, ada bu, ada apa? Ada tirai. Tirai apa? Tirai itu kayak gimana tirai? Ya hordeng. Kalau bahasa Belandanya hordeng. Ya. Hordeng atau gorden atau tirai, anak mau tanya, itu gampang dibuka atau susah dibuka? Gampang. Nah, yang menutupi pintu-pintu tersebut, kata Nabi, itu adalah tirai-tirai. Bukan pintu besi, pintu kayu, bukan. Tapi cuma tirai. Berarti apa? Gampang dimasuki. Dan kalau tersingkap sedikit, penasaran nggak kita pengen lihat apa yang di belakangnya? Iya. Kalau ada hordeng yang ketiup angin gitu, gitu. Kepala ikut begini nih. Pengen lihat apa yang ada di dalam. Sudah. Ini untuk menggambarkan betapa besarnya fitnah pintu-pintu itu. Gampang dibuka dan membuat kita penasaran. Ini belum selesai permisalannya. Wa 'ala babis sati da'in yaqul. Nah, di pintu jalan ini, jadi bukan yang di sampingnya, di awal jalan ini ada seorang dai atau seorang penyeru yang mengatakan seperti ini. Udkhulus sirat, ya ayyuhan nas, udkhulus sirat, wahai sekalian manusia, masuk ke jalan yang lurus ini, masuk. Disuruh apa? Masuk. Wala tat'arraju, dan jangan kalian belok ke sana dan kemari. Jadi cuma disuruh apa? Lurus saja, lempeng. Ya, ini kita punya penyakit. Kalau ada tulisan jangan tengok kiri, apa yang kita lakukan? Tengok kiri. Sudah. Ini Allah tuh sudah tahu sifat kita sudah. Ya, disuruh lurus. Ya, jangan tengok-tengok, pasti tengok. Betul? Iya.
mengatakan lurus dan jangan belok-belok. Nah, setiap kali kemudian manusia ini, perhatikan kata Nabi, setiap kali manusia itu ingin membuka tirai ini, karena sifat manusia begitu. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, yaftahu syai'an min tilkal abwab, kalau dia kemudian ingin membuka pintu ini, membuka tirainya, ya, maka di atas jalan itu, di atasnya. Ba'in yad'u fawqas sirat, akan ada yang berteriak menyerang atas jalan ini mengatakan, waihak, celaka kamu, la taftahu, jangan dibuka. Fa innaka in taftahu talijhu, karena kalau engkau buka, engkau niscaya akan masuk ke dalamnya. Alas, celaka. Jangan dibuka. Jangan dibuka. Nah, Nabi kemudian menjelaskan permisalan ini. Nabi Muhammad SAW, as-sirat, perhatikan, sirat, jalan yang lurus itu kata Nabi, Islam. Jalan yang lurus apa? Islam. Berarti kita disuruh apa? Suruh menti jalan Islam, titik. Jalan itu aja yang kita lalui. Udah, selesai. Satu. Yang kedua, wasuran. Yang kedua, dugar yang ada di samping jalan ini, perhatikan, hududullah. Dia adalah batasan-batasan Allah. Apa yang dilarang, yang diharamkan sama Allah. Yang nggak boleh dilewatin. Wal abwab al-mufattahah, dan pintu-pintu yang terbuka itu maharimullah, itulah yang diharamkan sama Allah. Yang cuman ditutup pakai apa? Tirai. Yang gak dibuka. Yang bikin penasaran. Udah sifatnya persis seperti itu yang diharamkan sama Allah itu. Makanya jangan pernah mengatakan kenapa ya kalau yang haram-haram itu suka gampang. Memang begitu sifatnya. Makanya disuruh lempeng, jangan tengok. Jangan tengok. Lempeng, jangan lihat kemanapun. Karena begitu mudahnya seseorang terjerumus ke dalam perkara yang haram. Jadi yang salah sebetulnya siapa ibu-ibu? Kita. Kita yang salah. Karena kita bermudah dengan perkara yang haram. Perhatikan. Nabi masih melanjutkan penjelasannya. Beliau mengatakan, wadzalika ad-da'i ala ra'sis sirat kitabullah. Yang nyuruh kita jalan di atas jalan lurus ini, kata Nabi Muhammad SAW, itulah kitabullah, itulah Al-Quran. Itu Al-Quran yang nyuruh. Panduan hidup, panduan yang mau kita tetap lempeng, itu Al-Quran, kitabullah. Wadda'i min fawqis sirat, sedangkan yang berteriak dari atas jalan itu, yang tadi bilang celaka, jangan dibuka. Kalau dibuka nanti kamu masuk. Kata Nabi Muhammad SAW, wa'idhullah fi qalbi kulli muslim. Ini adalah pengingat dari Allah atau sosok yang mengingatkan. Ya, dari Allah pada hati setiap muslim. Contoh, kita kasih contoh. Kita ini sering gadar. Kita tuh kalau melakukan dosa, sering kali kita itu seperti mandiri, betul nggak? Betul? Jangan ini salah. Nah itu yang dimaksud. Itulah yang disebut dengan wa'idhullah ala qalbi kulli muslim. Ya, yang masih menahan kita untuk melakukan kemaksiatan. Tahu ini teh salah, tahu ini teh ngaco. Bahkan sudah masuk pun masih ada kesadaran, masih ada yang mengatakan kepada diri kita, oh ini nggak benar. Dan itu adanya di dalam hati. Ini cowok, ini teh haram, nggak boleh. Celaka ini nggak boleh, tapi tetap dinikmati. Tetap di apa? Dinikmati. Betul? Betul. Sehingga nanti di hadapan Allah kita nggak punya hujah. Allah sudah ngasih tahu, Allah sudah ngasih aturan, bahkan di dalam hati pun ada yang mengingatkan.
Jadi Allah tuh betul-betul mencegah kita tapi kita sendiri yang apa ibu-ibu? Ibu-ibu yang melanggar. Ngotot, kita ngotot. Wah, pokoknya mah ingin memuaskan apa? Hawa nafsu. Itu sebabnya kenapa Allah bilang orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai sesembahannya. Karena yang didengar cuman hawa nafsunya. Yang didengar cuman apa? Hawa nafsu. Asy-Syaikh kemudian menyen penjelasan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Perhatikan. Dalam salah satu kitabnya. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan begini. Ini menjelaskan hadis yang tadi. Wa man kana fid dunya. Barang siapa orang yang hidup di dunia ini qad kharaja 'anil istiqamah. Terus dia keluar dari keistiqomahan as-sirat. Dia keluar dari keistiqomahan di atas jalan Islam. Gak istiqomah. Gimana sih gak istiqomah di atas Islam itu? Ibadah gak benar. Ya, taat gak benar. Betul? Disuruh menghindar dari yang haram justru dijalankan. Ini gak istiqomah namanya. Ya, ibu-ibu. Ibu-ibu. Ya, disuruh apa? Disuruh nutup apa nih? Nutup kepala misalkan. Kadang-kadang nutup kepala, kadang-kadang enggak. Yang disuruh tutup tuh kepala saja atau semuanya? Kadang rapi luar biasa, tapi kadang seenaknya. Misalkan contoh. Ini enggak istiqomah. Nah. Ya, enggak istiqomah. Terus kata beliau, sudah tidak istiqomah, fafataha abwabal maharim. Habis itu kemudian membuka pintu-pintu yang haram. Ah, sekarang pintu yang haram itu ada di mana-mana, ibu-ibu. Ada di mana-mana. Ya, ini masjid, sebelahnya toko minuman keras. Sekarang begitu. Betul nggak? Dan yang lebih mengerikan lagi yang ada di tangan ibu-ibu yang dipegang. Apa? Itu pintu haram yang mana saja ada. Betul ibu-ibu? Betul ibu-ibu? Iya, laki-laki dan perempuan sama. Jadi terus begini, ada yang berharap istiqomah tapi ini jadi teman hidupnya. Mimpi. Ini jadi teman hidupnya. Kamar mandi bawa ini, tidur bawa ini. Apalagi? Ke warung bawa ini. Betul? Naik motor nggak bawa ini, balik lagi ke rumah, ambil ini. Betul? Iya betul. Mau ke pengajian nggak bawa ini. Mending nggak pengajian. Iya, benar. Terus berada di orang baik-baik saja, nggak mungkin. Nggak mungkin. Atau Ustaz, ada orang zaman sekarang nggak bisa hidup tanpa ini. Kata siapa? Itu datangnya dari waswas syaitan. Ya, banyak orang yang tidak pakai ini. Banyak, hari ini banyak. Karena mereka sadar, ini menghancurkan hidup mereka. Sudah kebangetan kebergantungannya, betul tidak? Kebangetan, luar biasa. Kebangetan. Iya, banyak yang aneh-aneh. Baik, perhatikan. Allati fi suturis sirat yumnatan. Tadi kan dalam hadis disebutkan, kanan kiri ada hordeng-hordeng, betul, yang nutup pintu. Kata Ibnu Rajab, dia buka pintu-pintu yang haram kanan dan kiri. Jadi semua pintunya dibuka. Ya, penasaran, nengok kanan lihat. Ya, nengok kiri lihat. Padahal melihat saja, kalau dalam hadis, ini menyebabkan seseorang masuk ke dalamnya. Jadi jangan dilihat, jangan dilihat. Kan orang tuh banyak begini, penasaran, betul? Cuman pengen tahu, nah itu sudah dikasih tahu sama Nabi. Jangan, kenapa? Karena ingin tahu saja menyebabkan kita masuk ke dalamnya. Saking bahayanya yang haram ini. Ya. Dakhala ilaiha, orang akan masuk ke dalamnya.
Sawa'an kanatil maharimu asyahawat syubuhat. Ini sama saja ibu-ibu. Perkara yang haram ini disebabkan pertama oleh syahwat atau oleh syubuhat. Karena semua perkara yang haram penyebabnya cuma dua. Anda ulangi, seluruh perkara yang haram di dunia ini penyebabnya cuma dua. Atau cuma berkumpul kembali kepada dua sebab saja. Yang pertama syahwat, hawa nafsu, sama syubuhat. Syahwat rasa-rasanya kita sudah paham maksudnya. Tapi kalau syubuhat, ini maksud adalah penyimpangan di dalam cara berpikir. Ngaco, mikirnya ngaco, itu syubuhat. Sudah gampangnya begitu. Dan dua-duanya itu memenuhi kehidupan kita. Betul nggak? Betul? Nah sekarang kita sering dengar orang-orang yang menyimpang ini dan itu. Penasaran nggak? Penasaran apa enggak? Penasaran. Pengen nonton videonya atau tidak? Iya, udah iya. Kebanyakan orang iya. Kalau ibu enggak, selamat bu. Tapi kebanyakan orang, apa ini yang lagi viral teh? Ini ada yang begini dan begitu. Mana orangnya? Betul? Jangan dilihat. Gak perlu dilihat. Karena bisa jadi kita tidak akan pernah kembali setelah melihatnya. Ini Nabi yang tahu. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Mana yang lebih sering menimpa kita? Syubhat atau syahwat? Hah? Syahwat. Syubhat enggak? Syubhat juga. Jadi komplit. Syahwat sama syubhat. Wah hancur ini sudah. Kemungkinan hancurnya jauh lebih besar dari selamatnya. Makanya jangan mencoba-coba. Maka kata Ibnu Rajab, akhadhal kalalib allati ala dzalika sirat yumtan wa yusra. Ibnu Rajab mengatakan, orang kayak gini akan disambar dengan kait-kait besi. Kenapa beliau mengatakan kait-kait besi? Karena kait-kait besi itu sulit untuk lepas darinya. Ini permisalan yang tepat. Jadi kalau sudah tersambar itu nancep, untuk balik lagi sangat sulit, walaupun bisa, itu berdarah-darah. Dan itu yang dirasakan oleh mereka yang steril. Iya. Aduh, bekasnya Ustadz dulu begini dan begitu, sampai sekarang masih keingetan, masih banyak penyesalan. Iya, karena engkau tersambar, engkau terluka berat, ketika engkau lepaskan engkau pasti luka parah. Makanya sama Nabi, jangan dicoba. Kata Nabi, jangan masuk. Tapi engkau masuk. Jangan dilihat, engkau lihat. Masuk ke dalam, terjun engkau ke dalamnya. Maka ketika engkau keluar dalam keadaan yang tidak baik saja. Itu kenapa dilarang sama Rasulullah SAW itu. Makanya jangan dicoba. Penasaran Ustadz, jangan dicoba. Ya, kalau makanan bolehlah penasaran. Tapi kalau yang haram jangan. Jangan dicoba. Perhatikan ini ibu-ibu. Kunci selamat dari yang haram itu sebetulnya satu apa? Jangan pernah nyoba. Sedikit pun jangan coba-coba. Karena itulah yang menyebabkan banyak orang tidak pernah kembali kepada agama mereka sebagaimana sebelumnya. Ya, jangan coba-coba. Bihasabi ma fataha fid dunya min abwabil maharim wa dakhala ilaihi. Nah, orang itu kemudian punya keinginan yang kuat membuka pintu-pintu ini. Itu tergantung, apa coba kata beliau? Tergantung seberapa besar pintu-pintu dunia terbuka untuk dirinya. Paham gak maksudnya? Semakin kuat dunia itu di dalam hatinya, di dalam dirinya, maka semakin kuat pula keinginannya untuk membuka pintu-pintu yang haram. Ya. Jadi kalau ibu-ibu ditanya sekarang, dunia itu penting atau tidak? Jawab aja jawaban jujur, bukan jawaban kajian, bukan.
Kalau jawaban kajian, wah, bagus semuanya. Ini jawaban apa adanya aja, apa adanya. Nggak ada salahnya kok menjawab. Ya, mau tanya, dunia itu penting atau tidak? Penting. Mana yang lebih penting, akhirat atau dunia? Akhirat. Taib. Kalau kita tahu akhirat lebih penting, pantaskah kita kemudian sibuk sama dunia? Enggak. Kalau menurut kita dunia penting, tapi ada yang lebih penting. Ya. Kan dalam urusan dunia juga gitu ibu-ibu. Ibu-ibu ada dua prioritas. Mana yang didahulukan? Mana yang didahulukan? Yang lebih penting, yang paling penting. Tapi sekarang kenyataannya kita itu lebih mendahulukan dibandingkan akhirat. Dan itu yang menjelaskan segelaknya kenapa kemudian kita begitu mudahnya melakukan yang haram. Karena dunia di atas akhirat. Sudah, masalahnya cuma itu. Ya, semakin besar porsi dunia dalam dada, semakin lebar pintu yang haram terbuka. Sebaliknya, semakin besar porsi akhirat di dalam dada, semakin tertutup yang namanya pintu-pintu keharaman. Ya, kalau tujuannya akhirat, yang akan kita lakukan apa ibu-ibu? Jalan terus, yang kelihatan cuma di depannya aja. Kita kan gitu kalau lagi fokus, betul? Ibu-ibu, saya mau tanya, kalau di satu toko ada barang favorit yang kita suka, pandangan mata itu tertuju di kemana? Barang yang lain kelihatan nggak? Enggak, itu aja yang kelihatan. Dari jauh, dari pintu mall udah kelihatan. Wah, ada itu. Itu lempeng jalannya sampai ke barang itu. Bayangkan, padahal cuman barang dunia. Sedangkan akhirat yang isinya surga, semua kenikmatan ada di dalamnya, ridho Allah ada di dalamnya. Itu tidak membuat kita jalan terus. Masih linguk, itu buktinya bahwa akhirat bukan tujuan. Mudah-mudahan ini bisa menjelaskan semuanya. Kalau memang akhirat tujuan kita, kita tidak akan lihat apapun. Sudah, lurus aja. Mau di samping ada apapun, kaya yang indah, kaya yang bagrah. Karena tujuan saya di depan saya. Itu yang saya cari, bukan ini. Itu yang saya kejar, bukan ini. Itu yang ingin disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Itu sebabnya kenapa kemudian dalam firman Allah, dalam Al-Quran, dalam surat An-Nur ayat yang ke-30. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Allah ta'ala mengatakan apa? Qul, katakan. Lil mu'minin, katakan kepada orang-orang yang beriman. Yaghuddu min absarihim. Wa yahfadhu furujahum. Katakan sama orang-orang yang beriman agar mereka membatasi, menjaga pandangan mata mereka. Itu namanya ghaddul basar, menundukkan, menjaga pandangan. Tapi sebelum saya lanjutkan, apakah ini berlaku cuma untuk orang beriman laki-laki saja? Tidak, karena di ayat berikutnya Allah mengingatkan perempuan. Orang mukmin perempuan juga sama. Terus Allah bilang wa yahfadhu furujahum. Katakan juga sama mereka untuk jaga kemaluan mereka. Melindungi, menjaga. Apa alasannya? Kenapa Allah nyuruh jaga pandangan mata, jaga kemaluan? Karena Allah ingin menyampaikan dalika azka lahum. Karena itu jauh lebih suci bagi jiwa mereka. Lebih suci. Dan bukan hanya saja untuk jiwa, untuk kemaluan mereka juga sama. Suci dalam segala perkaranya. Jika mereka menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Allah kemudian mengatakan, innallaha khabirun yasna'un. Sungguhnya Allah maha tahu dengan apa yang mereka lakukan. Nah ini dijelaskan oleh seorang ulama.
Seorang mufassir, ya, Abu Hayyan Al-Andalusi. Perhatikan penjelasan beliau. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Quddima ghaddul basari ala hifdzil farj. Perhatikan. Allah mendahulukan apa dalam ayat ini? Ghaddul basar. Allah mendahulukan apa? Menjaga pandangan. Ya. Ala hifdzil farji. Didahulukan di atas menjaga kemaluan. Padahal pelaku dosa besarnya pandangan mata atau kemaluan? Kemaluan. Ini logika sederhananya. Mata dulu yang suruh dijaga. Kenapa? Apa alasan? Karena kata beliau li'anna nadhar bariduz zina. Karena pandangan mata itu dialah barid. Itu apa artinya? Apa artinya barid? Barid itu artinya pengantar. Sesuatu yang membawakan, itu namanya barid. Karena dengan mata itu bariduz zina, yang mengantarkan seseorang kepada zina. Ya, makanya ada istilah apa ya? Ada pepatah atau ungkapan yang mengatakan apa? Dari mata turun ke hati. Ya, kalimat ini itu diperindah saja supaya romantis. Padahal kalimat ini hakikat sebenarnya adalah dari mata kemudian menghancurkan hati dan menghancurkan segalanya. Benar. Kan kalau dari mata turun ke hati jadi indah rasanya, betul? Padahal yang dimaksud melihat yang nggak boleh dan kemudian berbunga-bunga. Mabuk cinta, mabuk syahwat. Islam tidak mengenal ini. Justru yang lebih sering terjadi dari mata kemudian bermaksiat. Udah itu yang benar. Dari mata kemudian maksiat. Waraidul fujur, yang menggerakkan seseorang berbuat kemaksiatan itu melihat. Semuanya dari pandangan mata. Wal balwa fihi asyaddu wa aktsar. Dan musibah yang terjadi gara-gara melihat itu jauh lebih berat dan jauh lebih banyak. Orang nggak akan berzina kalau nggak lihat. Nggak pernah lihat yang haram, enggak. Tapi kalau sering lihat yang haram, mungkin nggak berzina? Teramat sangat mungkin. Betul? Betul, jamaah? Nanti harus merem aja gitu. Atau gimana? Dijawab ini ibu-ibu. Harus gimana? Dijaga. Nah, cara gimana? Coba. Coba, jawabannya gimana? Pakai kacamata kuda, nggak mungkin. Merem juga nggak mungkin. Maka jawabannya kata para ulama, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, apa? Menghindarkan diri dari yang haram. Kalaulah melihat haram, maka segera menundukkan pandangannya. Bukan diikuti terus. Kan ada orang yang prinsipnya, kan yang pandangan yang pertama halal. Makanya enggak ngedip. Molotot aja. Karena kalau sudah ngedip berarti pandangannya jadi yang kedua. Ini batil. Justru kalau sudah lihat yang haram maka segeralah berpaling. Nah ini terjadi kepada sepupu Nabi sendiri ketika dibawa sama Nabi. Namanya Fadl bin Abbas. Ketika pandang-pandangan dengan seorang wanita, dua-duanya tertarik, Nabi faham. Maka sama Nabi dipalingkan wajahnya. Set. Gitu kinta. Dengan mengatakan apa? Lakan nadhratul ula wa laysa laka tsaniyah. Bagimu pandangan yang pertama, maksudnya dimaafkan sama Allah. Tapi yang berikutnya haram. Gak boleh. Jangan dilihat. Gitu caranya menundukkan atau menjaga pandangan. Nah, bagi yang kemudian tidak berpasangan, Nabi bilang disuruh nikah.
Kenapa? Karena kata Nabi, nikah itu memiliki dua fadilah. Dalam hadis sahih disebutkan apa? Aghaddu lil basar. Nikah itu jauh lebih menjaga pandangan seorang hamba Allah. Yang kedua, ahsanu lil farj. Jauh lebih menjaga kesucian kemaluan seseorang. Obatnya apa? Obatnya apa? Nikah. Makanya kalau menjumpai anak-anak remaja-remaja yang begitu luar biasanya tergoda oleh syahwatnya, maka obatnya cuma satu. Apa? Nikah. Oh, tapi masih kecil Ustadz. Taib. Kalau masih kecil disuruh apa? Puasa. Suruh puasa yang banyak. Bukan dibiarkan. Nah, puasa. Masih juga seperti itu, nikahkan. Yang salah dari orang tua hari ini, mereka lebih ridho anaknya terjerumus zina daripada menikah. Dengan alasan supaya pendidikannya nggak berhenti. Apa gunanya pendidikan ketika anak-anak itu terjerumus ke dalam kehinaan berupa zina? Apa gunanya? Nggak ada. Betul nggak ini ibu? Iya. Makanya sudah buang jauh-jauh pikiran yang nggak benar seperti itu. Jauh. Ya, khususnya anak perempuan. Karena kehormatan mereka jauh lebih besar. Iya, bahkan aja sudah. Selesai. Sekolah bisa dilanjutkan? Bisa. Hari gini, sekolah itu gampang. Yang lebih penting bukan sekolahnya. Apa? Kehormatan dan agamanya. Itu jauh lebih penting. Nah sekarang kita saksikan banyak anak perempuan demi pendidikan, tapi mereka kemudian menghancurkan kehormatan mereka. Ya, apa gunanya? Apa artinya? Nggak ada. Ya, dan semua dimulai dari apa? Terlalu mudah memandang yang haram. Sampai di sini kita faham bahwa kenapa Allah kemudian mendahulukan ghaddul basar, karena ghaddul basar atau pandangan mata itu adalah pintu menuju perkara-perkara yang haram. Mata awalnya. Awalnya apa? Mata. Kemudian mualliful kitab Syekh Abdul Razak menyebutkan tafsir yang lainnya dari ulama yang lainnya. Dari Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di atau Sa'di, ya seorang ahli tafsir juga. Beliau mengatakan begini, faman fa inna man hafidha farjahu wa basara. Perhatikan kalimat ini. Sesungguhnya barang siapa yang menjaga pandangan matanya dan kemaluannya. Dua perkara ini, dijaga dua-duanya. Mata sama kemaluan. Perhatikan. Maka yang akan terjadi, kata beliau, sebagaimana yang diisyaratkan sama Allah dalam ayat tahura minal khubuth, maka dirinya, jiwanya itu pasti bersih, pasti suci dari kotoran-kotoran kemaksiatan. Ya, Ibu yang sering lihat yang lewat di beranda-beranda, yang sering lewat, apa aja lah, padahal nggak nyari yang aneh-aneh, tuh keluar, tapi memang membuka pandangan matanya untuk melihat, betul? Maka dia tidak mungkin memiliki jiwa dan hati yang bersih, nggak mungkin, karena lihat yang haram, pasti. Iya, karena ini memang ikhtiarnya orang-orang yang tidak beriman untuk hancurin orang-orang muslim. Kita kan tahu, pendiri-pendiri media-media yang kita lihat, gak ada satupun yang melihat media yang mereka buat. Keluarganya gak boleh lihat. Kenapa kok kita jadi korbannya sadar? Ya, Facebook atau yang semisalnya, itu pendiri-pendirinya melarang diri mereka dan keluarganya sendiri itu berlama-lama lihat apa yang mereka buat. Karena mereka tahu bahayanya.
Kita malah jadi korban sasaran empuk dalam keadaan sumringah, ketawa-ketawa, ridho lillahi ta'ala. Betul tidak? Iya, lillahi ta'ala. 2 jam sampai mata merah, pusing, sakit kepala. Waktu habis, anak minta ini nggak didengar, suami minta itu nggak didengar. Silahkan. Benar nggak ini? Ya, suami ngomong apa berjam-jam kita, cuman betul. Terus berharap jadi soleha ahlul jannah, tidak mungkin. Karena pasti rusak pandangan matanya oleh perkara yang haram, dan pasti syahwatnya akan mengganggu kemaluan. Jadi pasti kotor. Pasti. Yatadannasu bihi ahlul fawahish. Yang dengannya ahlul maksiat mengotori dirinya. Jadi kotoran-kotoran yang dengan ahlul maksiat mengotori dirinya. Itu pasti terbebas kalau dijaga. Nah kalau nggak dijaga, maka pasti kok kotor. Ya, saya mau tanya, kalau habis lihat yang tidak berguna atau apalagi yang haram, hati itu luas atau sempit? Sempit. Senang atau tersiksa? Tersiksa. Kita nggak bisa bohong. Hati kita nggak bisa berdusta. Ya, kalau ingin tanya bagian yang paling jujur dalam badan kita, dalam diri kita itu hati. Hati itu paling nggak bisa berbohong. Lidah mungkin berbohong, tapi hati nggak bisa. Lidah bilang, enggak Ustadz, tapi hati nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena dialah yang sengsara karena apa yang kita masukkan ke dalamnya. Dia yang tersiksa. Dia yang tidak terima sebetulnya. Tapi kita paksakan dia untuk menerima. Akhirnya hancur, akhirnya mati, akhirnya keracunan, akhirnya binasa. Dan ketika hati binasa, maka binasa juga kehidupan kita. Ya ibu-ibu, ya, ini masalah bukan sebetulnya. Masalah besar ini ibu-ibu, masalah besar. Dan Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di mengatakan begini, ini kaidah yang sangat penting. Perhatikan. Ketika seseorang menjaga tadi apa? Pandangan sama kemaluan. Maka yang akan terjadi kata beliau, zakat a'malu bisallam. Diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Ini Nabi yang bilang sallallahu alaihi wasallam. Ittaqil maharima, kata Nabi. Ittaqil maharima. Jauhkan dirimu, jaga dirimu dari perkara-perkara yang haram. Itu kata Nabi. Maka yang akan terjadi, kata Nabi, takun a'badan nas. Maka engkau pasti akan menjadi manusia yang paling menghamba kepada Allah. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, jadi manusia yang paling bagus ibadahnya. Kuncinya apa? Menjauh dari yang haram, itu kuncinya. Menjauh dari yang haram, itu kuncinya. Maka ibadah kita pasti sempurna. Sholat nggak jadi lagi berat, sholat sunnah jadi lagi berat, puasa sunnah nggak jadi lagi berat. Semua ibadah itu akan mudah bagi kita. Asal menghindar dari yang haram. Itu aja kuncinya. Jadi nggak perlu kiat-kiat macam-macam. Orang sibuk ikut daurah ini, daurah itu, nggak perlu. Kalau masih melakukan yang haram. Percuma. Nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya.
Kalau masih tenggelam di dalam perkara yang haram. Bersihkan dulu yang haram. Sucikan dulu diri kita dari yang haram. Baru semua kebaikan itu ada manfaatnya. Ya. Kita lanjutkan. Ibu-ibu sekalian rahmatillah Allah. Walidha kata Syekh Abdul Razak, mualliful kitab. Kana min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni min fudulil kalami wan nadhari wa ghairi. Makanya kata beliau, di antara tanda baiknya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang enggak ada gunanya. Apalagi perkara yang haram. Ya, enggak ada gunanya, apalagi yang haram, jelas haram. Ya, ditinggalkan yang kayak gitu-gitu. Kalau pengen suci jiwa dan hatinya. Di sini beliau memberikan contoh yang nggak ada gunanya seperti apa? Seperti ngobrol yang berlebihan. Dulul kalam. Ya, kalau ngobrol, durasinya lebih lama dari apa? Kajian. Kalau kajian sejam itu rasanya seperti 5 jam. Tapi kalau ngobrol 2 jam, rasanya seperti apa? 2 menit. Kan di akhir obrolan nanti bilangnya begini, nggak kerasa ya? Ah gitu pasti. Pasti begitu. Nggak kerasa ya kalau ngobrol. Ini namanya fulul kalam. Berlebihan di dalam berbicara. Atau berlebihan di dalam melihat. Semua dilihat. Coba saya mau tanya. Kalau di jalan naik kendaraan. Yang dilihat apa? Anda ulangi sekali lagi pertanyaan. Ketika di jalan, mau jadi supirnya, mau ngendarain atau jadi penumpangnya, yang dilihat apa? Jalan saja, fokus ke depan atau lihat semuanya? Lihat semuanya. Pertanyaan Anda sekarang, ada gunanya nggak ini? Jawab aja. Nggak ada. Kadang-kadang ada, tapi seringnya enggak. Betul? Nah, yang seperti ini merusak agama seseorang. Pernah nyadar nggak? Ketika kita habiskan waktu untuk lihat semua hal, kita lupa Allah, kita lupa zikrullah, kita lupa segala. Ya, apalagi kalau banyak teman-teman satu kendaraan. Lihat itu. Wah, ngobrol. Oh iya bener. Dari lihat lanjut ke gibah langsung. Iya, tahu nggak sih? Ah, udah. Panjang kali lebar, sudah luas itu sudah. Betul? Iya, kelas. Dan ini menggambarkan bahwa agama kita tidak baik-baik saja. Bukan muslim yang baik. Boleh ngobrol, boleh. Boleh melihat, boleh. Tapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh dalam perkara yang ada gunanya. Apalagi yang haram. Nah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, dan mungkin ini yang terakhir, dalam kitabnya Bada'iul Fawaid. Beliau mengatakan begini, wa aktsarul ma'asi, kata beliau, kebanyakan dosa itu, innama tawalluduha min fudulil kalam wan nadhar. Itu terlahirkan, karena terlalu banyak bicara dan terlalu banyak memandang. Itu kebanyakan dosa gitu. Ya. Betul? Betul? Dari yang tadinya nggak kepikiran apa-apa jadi kepikiran gara-gara terlalu lama ngobrol dan terlalu lama melihat. Itu musibahnya. Itu dulu. Catat itu, garis bawahi, kasih stabilo yang tebel. Cet. Banyak ngobrol, banyak lihat. Perhatikan. Kenapa kata Imam Ibnu Qayyim? Wa huma awsa'u madakhilis syaitan. Dan ini adalah pintu masuknya syaitan yang paling luas. Ya, kita ini kalau masuk ke satu tempat, cari yang paling lega masuknya, betul? Kalau ada pintu yang lebar sama yang kecil pasti milih, betul? Iya. Nah, syaitan itu paling senang masuk dari pintu satu ini. Atau 2 pintu ini. Pintu ngobrol, ngomong, sama pintu memandang. Alasannya kata Imam Ibnu Qayyim, fa inna jarihataihima
la yamallani wa la yas'ama. Karena korban-korban dari dua perkara ini itu tidak pernah merasa bosan jadi korban. Tidak pernah nyesel. Sudah tahu pandangan matanya menggiring dia kepada dosa, tapi dia ulangi perkara yang sama. Gak bosan mengulang perkara yang sama. Sudah tahu dosa-dosanya gara-gara mulutnya, gara-gara lidahnya, tapi dia gak pernah bosan, diulang-ulang terus. Betul? Dan benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Gak pernah bosan. Korban mata sama korban lidah itu gak pernah bosan. Kenapa? Apa buktinya? Mereka mengulang hal yang sama. Terus menerus. Ya, betul gak? Betul. Terus harus gimana? Harus gimana? Ibu-ibu harus gimana? Ya jaga lisannya. Kendalikan sekuat tenaga. Ya, betul. Jangan banyak ngobrol. Dalam hal yang gak penting, apalagi yang haram. Terus jangan banyak melihat. Semua dilihat. Sampai saking perjalanan dari ujung ke ujung sampai masjid ini nih, dari rumah sampai sini. Itu pasti yang ada di kepala kita itu banyak tempat, banyak hal yang menarik perhatian kita. Betul nggak? Betul. Itu penuh di sini. Apa? Karena kita lihat semuanya. Memang kalau nggak lihat ruginya apa, ibu-ibu? Gak ada. Tapi penasaran. Ya, baru dilihat. Ini teh apa ya? Ada orang yang aneh kelakuannya nanti itu jelma teh kunaon. Iya, kepo aja. Dilihat. Udah tahu nih orang nggak benar, tapi dilihat lihat mukanya. Nyali jelma aku masih. Tapi di saat proses itu terjadi, yang haram kita lihat. Pasti itu, pasti. Dan itu menghancurkan hati dan jiwa kita. Itu pasti. Tapi sekali lagi kata Imam Ibnu Qayyim tadi, kita nggak pernah bosan menjadi korban kejahatan mata dan lidah. Nggak pernah bosan. Bahkan istiqomah. Ya, jadi korban kejahatan yang istiqomah itu kita. Sebetulnya korban kejahatan mata dan lisan. Ya, ibu-ibu, betul? Ya, tapi kagoklah ibu-ibu sedikit lagi ya yang dikatakan oleh Syekh, sedikit lagi. Biar selesai bab ini. Bab yang ke-6 atau poin yang ke-6. Kata Syekh Abdul Razak, "Fayambaghi 'alal 'abdi an yakuna 'aqilan kayyisan." Ini benar kata Syekh nih. Seorang manusia itu, seorang hamba itu sepatutnya, sepantasnya, selayaknya dia jadi orang yang cerdas dan pakai akalnya. Ya, mikir maksudnya, mikir. Betapa bahaya pandangan matanya, lidahnya, dan seluruh pintu-pintu yang bisa menjerumuskan dia ke dalam perkara yang haram. Itu harus pakai akal. Wah, ini bahaya nih. Jangan diteruskan. Jangan istiqomah di atasnya. Berhenti. Orang yang pintar itu yang bisa dirinya. Itu pintar. Ya. Jemaah. Saya mau tanya deh sederhana. Gula berbahaya atau tidak? La ilaha illallah. Gula berbahaya atau tidak? Tidak. Berarti bukan anti gula di sini. Tapi bagi sebagian orang, wah gula itu racun sudah. Betul? Dan mereka merasa jadi orang pintar ketika apa? Ketika berhenti. Iya. Terus saya bertanya lagi, rokok berbahaya atau tidak? Yang pakai akalnya, yang pintar, berhenti apa enggak? Berhenti. Berhenti. Itu sama aja gini logikanya. Seperti orang berhenti dengan baygon. Diminum apa ditinggalkan? Anu ulangi sekali lagi. Diminum apa ditinggalkan baygon ini? Kenapa? Kenapa? Bahaya. Berarti pakai akalnya? Pakai akalnya enggak?
Pinter nggak berarti? Pinter. Nah yang nggak seperti ini berarti nggak pinter. Udah tahu racun diisep. Pinter nggak? Nggak pinter. Nggak pinter berarti. Nah benar sih, kita itu harus jadi orang berakal dan menggunakan akal kita, cerdas. Ya, fayas'alul sabra wan najah. Dia minta sama Allah supaya bisa sabar, supaya bisa selamat menghadapi ujian ini. Wa an yaqta'a kullat turuq al-mu'addiyah li diya'i nafsihi wa fujuriha. Dan dia kemudian karena kecerdasan dan akalnya, dia memutus seluruh jalan yang bisa membuat agamanya hancur. Yang bisa membuat agamanya rusak oleh kemaksiatan. Itu orang pintar. Ya, orang kalau pengen gula darahnya nggak naik, berhenti apa? Sederhana. Sama, agama juga sama. Ingin selamat, ingin sehat, ingin bersih hatinya, maka putuslah semua racun yang bisa mengotori kesehatan jiwa dan hati kita. Putus. Jangan diisi terus. Ya, makanya saya sering bilang sama banyak orang yang mengeluh. Ditanya masih begini nggak? Iya. Ya, contoh seperti kerja di bank. Tapi pengen hidupnya berubah, pengen hijrah. Saya tanya, masih kerja di bank? Masih. Terus pengen hijrah? Gak mungkin kata saya. Karena yang dimakan masih apa? Iya, gak mungkin selamat. Kalau ingin selamat, racun buang. Penyakitnya potong. Amputasi dulu penyakitnya. Baru selamat. Mudah bisa dipahami. Ya. Jadi pengen jadi ahlul jannah tapi maksiat jalan terus. Pengen hidup tenang, damai, sakinah, mawaddah, warahmah tapi maksiat jalan terus. Ini tidak mungkin. Ya. Fadlul abdi ra'su malihi. Agama seseorang itu modalnya. Wa fi diya'ihi khasaratud dunya wal akhirah. Dan jika modalnya habis, rusak, maka hilanglah dunia dan akhiratnya. Jadi Islam itu modal hidupnya. Nah kalau Islam ini dirusak sama maksiat, sama dosa, sama segala perkara yang haram, maka rugi dunia akhirat. Dan beliau mengingatkan, terlebih di zaman kita sekarang ini, di mana fitnah-fitnah itu turun di tengah manusia, seperti turunnya hujan. Maksudnya, gak ada satu tempat pun melainkan kena ada ujiannya. Dan ini disebutkan sama Nabi dalam satu hadis. Di akhir zaman itu fitnah seperti hujan. Dia membasahi seluruh permukaan bumi. Artinya, gak ada satu tempat pun melainkan ada ujian di sana. Jadi sebagian orang begini sekarang, lagi ngetren nih sekarang. Saya mau pindah ke Madinah. Kenapa? Di Madinah lebih selamat. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa di Madinah lebih selamat? Kata siapa di Madinah pasti selamat? Kata Rasul, enggak. Rasul enggak pernah bilang begitu. Enggak. Dari fitnah Dajjal, iya selamat kalau dia orang baik. Kalau bukan orang baik, dari Madinah dia keluar nanti ngikutin Dajjal. Iya. Sama. Fitnahnya sama. Di sana pun banyak fitnah. Kalau kita tidak menjaga diri dari fitnah, dimanapun kita hidup, gak ada bedanya. Itu yang harus kita tahu dulu. Itu yang harus kita sadari. Ya, ibu-ibu. Makanya harus jaga diri. Itu yang penting. Bukan tempatnya di mana, bukan. Tapi sekuat apa kita menjaga diri dari fitnah. Kata Syekh, fitnah-fitnah di alat-alat yang modern seperti ini. Sama. Awil mawaqi' masybuha atau situs-situs yang enggak benar. Awil baramij al-munharifah atau program-program acara-acara yang menyimpang. Hatta saqat kathiran minan nas ilal ghiwayah. Yang menggiring manusia kepada kesesatan. Wasarafathum anil hidayah. Dan malingkan mereka dari petunjuk.
Makanya jaga pintu-pintu yang diharamkan oleh Allah. Kita pasti selamat. Dimanapun kita berada. Pasti. Ya, masalahnya itu bukan Mekah, Madinah, Indonesia, bukan. Dimanapun kita berada, kalau kita menjaga diri kita, jiwa dan hati kita pastilah selamat. Sampai di sini, Ibu-ibu sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan, Bu. Silakan. Mungkin itu ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan. Abang Ustadz mau bertanya, saya kan jualan nasi campur gitu ya Ustadz ya. Nah untuk memvariasikan menu, kita lihat YouTube Ustadz. Cuma masalah itu kan di YouTube tuh resep-resep tuh kadang-kadang ada iringan musiknya itu. Itu saya kecilkan gitu. Apakah sikap saya benar gitu? Dosa nggak ya untuk tiap hari lihat menu di YouTube gitu? Suka ada apanya? Sih kan suka ada musiknya walaupun ada resep. Dosa gitu enggak? Ya musiknya sih dosa, cuman saya perlu resepnya itu sesuai saya kecilin. Kan itunya bisa dikecilkan suaranya. Dikecilin aja. Tapi kalau dikecilin nanti yang ngomongnya nggak kedengeran. Maka cari yang nggak ada musiknya. Agak sulit ya Ustaz ya. Agak sulit musik. Berarti nggak usah lihat YouTube. Kenapa? Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ini gini ibu-ibu ya. Kita tahu sebagian orang itu sulit meninggalkan musik. Kita tahu. Karena memang musik itu perkara yang sangat mengikat hati dan jiwa. Pasti itu. Jadi nggak dinafikan keadaan seperti itu tuh nggak dinafikan. Ya, itu dulu. Tapi yang jadi masalah, kita pun tahu dan sadar. Jika hati ini terpaut sama musik, maka yang hilang dari hati kita itu adalah Allah. Dan seluruh perkara yang berkaitan dengan Allah. Jadi semakin kita menggandrung, maka yang hilang dari kita itu ingat Allah, baca Quran, semua hilang. Kita nggak bisa bohong loh. Semakin kita gandrungi musik, lidah ini semakin jauh dari zikir. Itu pasti. Makanya Imam Ahmad mengatakan, nggak ada perkara yang lebih menumbuhkan kemunafikan melebihi apa? Musik. Di dalam hati seorang hamba Allah. Itu. Maka sekarang begini, antara resep sama resikonya, mana yang lebih besar? Resikonya. Maka karena sebab itu kita hentikan. Dan cari jalan keluarnya, pasti ada jalan. Karena kata Nabi begini, man taraka syai'an la, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahullahu khairan minha. Maka Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Misalkan saya nggak mau lagi lah lihat yang begini, nah itu pasti ada gantinya nanti dari Allah. Jalan yang lain. Tapi lakukan karena siapa? Karena Allah. Ya. Karena hati ini harus selamat. Hati ini harus selamat. Karena dia yang menjaminkan kebahagiaan dunia akhirat. Mudah-mudahan jelas insya Allah ya. Semoga Allah mudahkan insya Allah. Nah, wa iyyakum. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan dari YouTube Ustaz. Mangga. Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya kalau seorang istri sedang menjalani hukuman di tahanan karena pidana, akhirnya kewajiban seorang istri tidak bisa ditunaikan kepada sang anak. Ini ada uzur yang gimana Anda mengatakan ya? Ini uzur yang bisa dibenarkan untuk seseorang kemudian tidak melakukan kewajiban. Nggak mungkin. Kemudian suami anaknya bermalam misalkan di pidana, nggak mungkin. Secara umum ya seperti itu. Maka istri yang seperti ini mudah-mudahan insyaallah ta'ala tidak berdosa karena itu. Karena dia nggak bisa karena apa-apa. Dan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah juga mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Nah di sini ada kemampuan atau tidak untuk melakukan keadaan. Maka sudah. Yang bisa dia lakukan berdoa sama Allah. Kalau ketemu anak sama suaminya dia melakukan yang terbaik kepada mereka yang berdua semampunya. Maka mudah-mudahan menjadi keringanan bagi yang bersangkutan dan mudah-mudahan cepat terbebas dari masalah pidananya insyaallah ta'ala.
Suaminya juga harus ridho gitu ya. Suaminya juga ya harus ridho gitu ya. Harus ridho, karena bisa jadi istrinya seperti itu karena kelakuan suaminya juga. Ya, karena suami yang tidak mencegah kemungkaran istrinya, tidak melakukan tugasnya sebagai suami, makanya istrinya akhirnya menyimpang dari jalan yang hak. Karena banyak perempuan itu seperti itu keadaannya, gara-gara suaminya tidak menunaikan tugas. Ini bukan memenuhi kebutuhannya, bukan, tapi tidak menjalankan kewajiban ketika melihat kemungkaran istrinya. Diingatkan, diperingatkan, dicegah, dihentikan, diajari yang benar, itu nggak dilakukan, ya wajar. Yang berakhir di balik jeruji besi, wajar. Dan mungkin nanti di akhirat sang istri akan menuntut suaminya. Karena nanti saling tuntut menuntut, suami istri sama. Ya, makanya tunaikan kewajiban. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Nah, silakan. Bismillah, Ustadz izin bertanya, apakah dalam syariat diperbolehkan refreshing? Misalnya ketika pegang HP, sudah banyak dengar kajian-kajian di YouTube, terus kita lihat-lihat reel yang lucu-lucu atau lihat-lihat marketplace sebentar, apa boleh Ustadz? Iya, refreshingnya bukan kajian. Yang jadi refreshingnya bukan kajian, tapi yang lucu-lucu dan marketplace. Ya. Saya mau tanya aja sederhana, apa yang dilihat itu boleh dilihat apa tidak? Oh, kan hiburan Ustaz. Anda mau tanya, hiburan yang boleh itu berupa kesia-siaan atau yang bermanfaat? Bermanfaat. Nah, lawakan lelucon itu bermanfaat atau tidak? Kalau secara syar'i nih, kita nggak bicara hawa nafsu. Oh, kalau hawa nafsu, semuanya bermanfaat yang haram itu. Kalau hawa nafsu. Tapi kalau agama, ini bermanfaat atau tidak? Nggak bermanfaat. Seringkali mereka berbohong untuk membuat orang lain tertawa, betul? Dalam Islam. Jadi akhirnya yang seperti ini boleh dilihat atau tidak? Kalau secara syar'i nggak boleh. Karena minimal hukum sia bisa jadi haram. Ya, bisa jadi haram. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Maka cari refreshing yang bermanfaat yang lain. Apa aja? Tapi yang lebih bermanfaat. Ya, banyaklah hanya ini, gak hanya di sini kok. Banyak. Makanya keluar rumah, ajak suami pergi kemana, jalan kaki berdua, kayak apa, kayak terserahlah. Naik motor keliling Bandung seharian misalkan, terserahlah. Ya, cari aktivitas yang bermanfaat. Ya, selain nonton apa yang ada di HP itu. Wallahu a'lam. Silakan. Ini ada satu lagi Ustadz dari YouTube. Bismillah, izin bertanya di luar tema. Kalau suami tidak mengizinkan kajian dan mengancam tidak boleh pulang lagi, itu bagaimana? Karena suami belum menerima kajian sunnah. Barakallahu fiik. Nah, ya sudah di rumah aja. Kajiannya di rumah saja. Karena ketika suami bilang jangan pulang, itu khawatirnya jadi bagian dari kinayah itu kiasan. Iya. Apalagi kalau dia niatkan betul-betul jangan pulang sama sekali. Artinya udah nggak usah jadi istri saya. Itu talak itu jatuh. Bisa jatuh apa? Talak. Makanya sudah di rumah aja. Ikutin aja, berdoa sama Allah, ikuti kajian apapun kan bisa ya. Kan buktinya bisa nanya nih. Nggak apa-apa. Belum sampai ke masjid juga nggak apa-apa. Pahalanya tetap dapat. Ya. Dan sambil berdoa sama Allah agar dilembutkan hati suami itu, direbut hatinya, diberikan hidayah. Jangan dilawan, jangan jadi kayak musuh perang, jangan. Oh, ini menghalangi kebenaran ini suami. Jadi diposisikan seperti Abu Jahal sama Abu Lahab, jangan. Jangan, suami Anda itu, ayah dari anak-anak Anda, perlakukan dia sebaik mungkin. Dia begitu karena belum paham. Kalau sudah paham insya Allah. Tapi butuh sebagaimana kita butuh proses juga sama. Dia juga butuh proses. Ya, perlahan insya Allah Allah akan rubah keadaannya. Jangan takut. Yang penting jangan buruk sangka dulu sama Allah. Wah, suami saya nggak mungkin dapat hidayah. Oh, itu sudah buruk sangka. Akhirnya yang terjadi apa? Suaminya tidak akan pernah dapat hidayah. Ya kan sering begitu tuh. Oh, suami saya tuh berat. Kayaknya nggak bisa. Itu sedang buruk sangka sama Allah Rabbul Alamin. Dan kalau kita berprasangka begitu, Allah jadikan seperti itu. Makanya husnudzan saja.
Mungkin nggak sekarang, nanti entah kapan dia pasti dapat hidayah. Sudah, pasti dapat hidayah insyaallah. Ya, makanya harus yakin, harus berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Masih ada Ustaz yang mau bertanya. Silakan. Bismillah, izin. Sebenarnya hampir sama dengan pertanyaan yang sebelumnya. Cuma ini mungkin sifatnya istrinya udah hijrah, suaminya belum. Ketika ada subhat atau pemikiran yang pemahaman yang beda gitu, untuk menghindari perdebatan perselisihan lebih sulit kayak kalau mengingatkan dengan cara yang baik. Gimana kalau sifat suaminya cepat marah atau bagaimana? Sikap kita itu mendiamkan atau bagaimana gitu dengan supaya menghindari tidak terjadi perselisihan. Diamkan saja, kalau dijawab menjadi perkelahian atau pertengkaran, diamin aja. Diamkan saja, nggak ada ruginya kok. Allah tahu bahwa kita tidak sepemikiran dia. Allah pun tahu bahwa kita sebetulnya ingin menasehati dia, betul? Cuman kalau dinasehati dia sumbu pendek, dia langsung meledak. Nah, untuk mencegah madarat yang jauh lebih besar, kita menahan diri. Allah tahu. Nah, karena kesabaran itu insya Allah Allah akan rubah perasaan hati dan apa yang ada dalam dada suami. Yang penting begini, jangan menghukum suami seakan-akan dia nggak mungkin dapat hidayah. Tenang aja. Selama dia masih muslim, perlakukan dia sebagai seorang muslim. Ya, betul nggak nih Ibu? Betul nggak? Iya. Dan saya mau tanya nih sama Ibu, kalau suami diperlakukan kasar, dia akan lembut tidak? Ya nggak akan. Dia akan lebih kasar. Itu sifat laki-laki. Iya. Jadi berharap suaminya lembut, tapi istrinya kasar, nggak mungkin. Gak kasar sih Ustaz, cuman saya kalau ngomong agak nyelekit sedikit. Nah justru itu yang paling kasar. Iya, mungkin suami nggak diberikan kekerasan fisik, tapi verbal, hatinya terus, kehormatannya terus yang direndahkan sama istrinya. Itu sangat menyakitkan. Dan dia bisa melakukan yang melampaui batas. Jadi sebetulnya penyebabnya bukan suami. Ini bukan ngebela suami, bukan. Cuman seringkali wanita nggak sadar bahwa kalimat-kalimatnya lah yang membuat suami sangat buruk. Padahal dia nggak seperti itu sebetulnya. Cuman terus. Jadi seperti orang yang ditusuk terus pakai jarum. Terus 1, 2, jarum pentul nih. 1, 2, 3. Terus sampai 2000. Berdarah-darah nggak? Iya. Terus kira-kira suami akan diam saja atau tidak? Nggak akan. Dia akan melakukan perlawanan dan perlawanannya pasti lebih menyakitkan. Makanya jangan begitu. Makanya sama Nabi disuruh apapun yang dia mau ikuti selama benar. Yang kedua, jangan pernah tidak menyenangkan bagi dirinya. Ini perkara yang baik. Kalau masalahnya buruk jangan diikuti. Tapi tetap bersikap sebaik mungkin. Bukan menjadikannya semusuh. Jadi ada blok istri, ada blok suami. Ada ranjang pun dibagi 2. Ada sisi istri, ada sisi suami. Ini nggak boleh dilanggar ini kalau lagi musuhan. Nggak bisa begini. Itu justru akan memperburuk keadaan. Suami akan balas dendam. Dia akan membalas keburukan istri. Pasti itu. Jadi hampir nggak ada laki-laki yang bisa istilahnya sabar. Kalaupun dia sabar, iya. Kalaupun dia sabar, dia pasti mati duluan dibandingkan istri. Iya, pastikan itu Ibu. Pastikan itu. Laki-laki yang begitu penyabar dan menahan dirinya, dia pasti mati duluan. Kenapa? Karena pembuluh darahnya pasti pecah. Iya, dia harus menahan emosi yang begitu luar biasa. Tahan terus sama dia. Ya, terakhir meledak di dalam tubuhnya sendiri. Selesai. Habis itu baru menyala. Wah, kenapa ini dan itu? Percuma. Ya, pelakunya siapa? Istrinya sendiri. Kadang-kadang yang membunuh bukan rokok, tapi istrinya sendiri. Loh itu fakta, Ibu-ibu, itu fakta. Nah, yang meledak-ledak itu lebih selamat biasanya. Tapi akhirnya dia menjadi orang yang sangat jahat kepada keluarga. Iya. Biasanya lebih selamat karena dia terlepas emosinya.
Tapi dia jadi zalim sekali sama keluarganya. Ambil resikonya mau yang mana? Pasti nggak mau dua-duanya. Maka jadilah wanita yang menjalankan syariat Allah sebaik mungkin. Sudah. Tapi saya nanti tertekan. Gak mungkin. Karena sedang menjalankan ketaatan kepada Allah dan Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya. Gak mungkin. Enggak mungkin. Jadi syubhat syaitan itu yang diikuti terus. Jadi akhirnya merasa sudah gak bisa begini. Saya harus melawan. Saya harus membela diri saya. Wah terus begitu. Ini drama-drama Korea semuanya. Iya, korban drama dan sinetron. Semoga Allah jaga kita semuanya. Wallahu a'lam. Itu yang terakhir mungkin ya. Nah. Iya Ustaz. Pertanyaan lagi, silakan. Jazakallah khair Ustaz. Nah, ini luar biasa banget pemaparannya. Kita tahulah bagaimana akhirnya supaya kita bahagia itu berarti memang udah tutup aja lah. Iya. Yang haram tuh udah tinggalin aja. Tinggalin aja. Nggak penting lagi kepo, nggak penting lagi pengen tahu segala macam. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kajian selanjutnya. Mungkin kita akan ketemu lagi di tahun 2025 ya Ustaz. Karena tahun depan sudah masuk tahun 2025. Kami di MT Sahabiat mohon maaf kalau ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan di 2024 ini Ustaz. Ya. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih istiqomah dalam mengadakan kajian dan berbuat baik kita aja. Untuk karena tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup saja kajian hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kepada tulis. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.